Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabillahi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanifah Umi Ida selaku pengasuh di sana pendidikan pesantren Supercamp Melalui Banfida. Yang terhormat juga untuk untuk orang tua saya yang di rumah, semoga sehat selalu dan di lapangan rezekinya. Yang terhormat juga untuk guru-guru dan jajaran Pak Pengurus, dan tidak lupa juga yang terhormat untuk teman-teman saya berbahagia pada malam hari ini. Jadi di sini saya Ayu Puspitasari dari kelas IX Putri MTS Al-Qur'an Banfida akan mempresentasikan materi imajinasi saya dari kitab Faraidul Baiyah atau Qawaid yang bab ketiga atau kaidah pokok yang ketiga. Bunyi kaidah pokok yang ketiga itu al-masyaqqatu tajlibut taisir, artinya keberatan itu tidak bisa membawa kepada mempermudah. Nah, jadi di kaidah pokok yang ketiga ini dia mempunyai dasar, ada dua. Dasarnya dari ayat-ayat Al-Quran, juga ada dari hadis Nabi SAW. Kalau misalnya ayat Al-Quran, contohnya itu kan misalnya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Itu kalau misalnya dia ngambil dari Al-Quran, dasar-dasarnya dari Al-Quran. Nah kalau misalnya dasarnya dari hadis itu misalnya itu bilhani fiyati samhati sahlati. Itu kalau misalnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaidah-kaidah ini juga kaidah yang ketiga ini dia mempunyai cabang-cabang. Salah satunya itu al-umuru idza daqasa itu kaidah cabangnya. Cabangnya cuma ada satu doang. Lah, jadi di sini juga ada sebab-sebab menimbulkan keringanan. Jadi yang pertama ada yang terpaksa. Sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ada terpaksa. Contoh kayak misalnya terpaksa, mungkin minuman haram itu kan apa ya? Memang minuman haram kan nggak boleh. Tapi kalau karena terpaksa, jadi itu diperbolehkan. Kalau misalnya lupa, kalau lupa itu kan misalnya kan kita lagi puasa, tiba-tiba kita itu lupa, kita itu makan kayak apa gitu, kita minum, nah itu nggak apa-apa. Kurang pengertian, misalnya kurang pengertian itu kita itu kurang paham tentang itu. Kan misalnya kalau sholat bergerak 3 kali itu batalkan. Kalau misalnya kan orang yang kurang pengertian itu tidak apa-apa. Itu kalau sukar itu kan misalnya debu yang ada di jalan itu kan najis ya, karena kita susah untuk menghindarinya, jadi itu diperbolehkan, bukan diringankan lah. Perpergian itu contohnya kalau misalnya lagi salat zuhur, salat asar itu kalau misalnya dijamak dijadiin satu itu tidak apa. Kalau misalnya lagi berpergian sakit, puasa Ramadan kan sebenarnya wajib ya, karena dia sakit jadi pokoknya nggak apa-apa, karena kalau dia juga harus mengodok juga. Terus itu ada juga macam-macam keringanan. Yang pertama ada takfif iskot, takfif tankis, takfif ibdal, takfif takdim, takfif takhir, dan juga takfif tarhis. Itu macam-macam. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada macam-macam rukhsah. Nah, yang pertama itu ada yang berubah menjadi wajib. Contohnya, kalau misalnya makanan bangkai itu kan udah tahu kan ya kalau misalnya haram. Tapi kalau misalnya nggak makan, maksudnya dia udah kelaparan, tapi cuma ada makanan bangkai doang. Kalau nggak makan dan mati, berarti itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Itu sunnah itu kalau misalnya ini kan kalau mau sholat ngodok ya, ngeringkas sholat. Nah, karena berpergian itu jadi sunnah, hukumnya jadi sunnah. Karena kan nggak boleh.
perkara perpergian terjadi juga. Itu mubah. Kalau misalnya ada yang berubah menjadi mubah, kalau misalnya nih kita kalau misalnya seorang pembeli dia itu udah ngasih uangnya tapi belum ada barangnya, dia menjadi mubah. Terus ada khilafil awwal. Contohnya itu kalau misalnya sholat jamak, nah sholat jamak itu kan gak boleh ya kalau misalnya agak lagi berpergian, tapi kalau misalnya lagi sakit berarti diperbolehkan. Nah juga yang terakhir ada makruh. Kalau makruh itu melakukan sholat kosong. Oke, cukup sekian dari saya, kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.